Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini. Kalau biasanya kita berkumpul ba'da salatil maghrib, maka sekarang kita berkumpul qabla salatil maghrib untuk nanti kita berbuka puasa bersama. Dan kita berharap mudah-mudahan aktivitas kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan memperberat dan melipat gandakan pahala kebaikan kita. Semoga hari-hari selanjutnya dari bulan Ramadan bisa kita isi dengan amal-amal saleh dan amal-amal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melewati pekan pertama dari bulan Ramadan. Masih ada beberapa hari lagi, beberapa pekan lagi, dan kita berharap pekan-pekan yang akan datang atau hari-hari yang akan datang yang akan kita lewati lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita anggap pekan pertama ini sebagai pemanasan. Hari berikutnya, pekan kedua, kita berharap lebih baik, lebih berkualitas, lebih bermutu. Kita jalani hari demi hari kita, bahkan menit demi menit kita dengan aktivitas-aktivitas kebaikan yang mudah-mudahan semua itu menjadi satu paket yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang masalah yang terkait dengan zakat. Sengaja kita tidak melanjutkan kajian tentang surat Yusuf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan ba'dal Aid, insyaallah, kalau Allah memberikan takdir kepada kita, mentakdirkan usia kita sampai ke ba'dal Aid. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Yusuf. Tapi sore ini dan pada Ramadan ini kita mengambil tema yang khusus terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan. Karena zakat, infak dan sedekah itu merupakan ibadah yang sangat terkait dengan Ramadan, sehingga kita ingin membahasnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan wawasan kita, tambahan bekal keilmuan kita, agar ketika kita melakukan sesuatu, sebuah amal, memang dilandasi atau berbasiskan ilmu, ya, bukan hanya perkiraan semata atau anggapan-anggapan semata, tetapi karena memang dilandaskan pada ilmu. Tentu saja pembahasan kita tentang zakat tidak komprehensif, karena kalau kita membahas zakat secara komprehensif tidak akan tuntas hanya dalam waktu setengah jam. Ya, karena antum tahu bukunya Qardawi, Fiqhuz Zakat, itu ditulis sebagai sebuah disertasi yang satu tebal, satu buku sangat tebal sekali. Butuh berapa lama beliau membahas tentang itu? Tidak mungkin kita akan bahasnya hanya dalam setengah jam. Ya. Jadi yang akan kita bahas hanya kulit-kulitnya saja. Adapun nanti detail-detailnya bisa dibahas secara lebih lanjut atau ditanyakan secara lebih lanjut kepada yang lebih paham. Ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Yang pertama yang akan kita bahas tentang zakat ini adalah perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Sebab ini adalah satu terminologi yang saling terkait, yang kadang
walaupun kita sering mendengarnya, tapi agak sulit kita membedakan antara ketiga istilah ini: infak, zakat, dan sedekah. Ada begitu banyak pemahaman atau definisi yang diberikan oleh para ulama. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan infak, apa yang disebut dengan sedekah, dan apa itu yang disebut dengan zakat? Secara singkatnya, kalau kita berbicara tentang masalah yang terkait dengan zakat itu, maka zakat itu adalah sesuatu yang hukumnya jelas wajib, ya, hukumnya wajib. Ya. Ketentuannya jelas, ada nisabnya, ada haulnya untuk sebagian jenis zakat. Jadi mengeluarkan harta, sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar nisab dan haulnya, di mana sifatnya itu wajib dan dia kaitannya dengan harta. Ini zakat secara umum semacam itu. Adapun infak itu sebagian membatasi pada harta, tetapi juga ada pula yang memberikan satu pengertian umum, tidak hanya terbatas kepada mengeluarkan harta, tetapi walaupun bukan bentuknya harta bisa disebut sebagai infak. Tetapi para ulama kita, para fuqaha kita membatasi infak itu pada jenis harta. Hanya bedanya dengan zakat, infak itu bisa dua hukumnya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Infak atau nafkah yang sifatnya wajib diantaranya adalah nafkah kepada keluarga, kepada istri dan anak, itu adalah nafkah yang wajib sifatnya. Ini infak. Jadi wajib seorang suami memberikan nafkah tertentu sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya dan kepada anaknya. Ini infak wajib. Nah, yang di luar itu diantaranya yang memberikan kepada fuqara wal masakin dan sebagainya, orang-orang terdekat dia. Nah, itu sifatnya sunnah. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah perbedaannya. Jadi kalau zakat hukumnya wajib dan asnafnya jelas, orang-orang yang diberikan juga jelas. Tetapi kalau infak, dia tidak hanya terbatas kepada 8 asnaf itu. Di luar itu juga bisa. Nah, memang beda alokasinya. Zakat itu dari sisi alokasinya saja beda. Zakat tidak boleh diberikan kepada istri. Tapi kalau infak wajib, malah infak wajib diberikan kepada istri. Nah, ini jadi membedakannya semacam itu. Ya. Nah, kemudian adapun sedekah itu lebih luas daripada infak dan zakat. Itu sedekah. Sedekah dia bisa mencakup yang wajib dan yang sunnah serta semuanya, dan tidak hanya terbatas kepada materi, tidak kepada harta saja, tapi yang non materi juga bisa merupakan sedekah. Jadi mengeluarkan harta, ya, itu bisa disebut sebagai sedekah. Tetapi juga senyuman kita kepada saudara kita itu disebut sebagai sedekah juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Al-kalimatut thayyibah sedekah. Ucapan baik yang engkau keluarkan itu sedekah. Ya, bahkan dalam banyak hadis disebutkan beragam jenis sedekah yang di luar materi. Jadi sedekah itu tidak hanya materi, ya, tetapi immateri juga bisa disebut sebagai sedekah. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah perbedaannya itu. Nah, sebetulnya perbedaan kalau kita bicara detailnya ini sangat luas. Ya, pembahasan tentang perbedaan antara infak, zakat, dan sedekah. Tapi paling tidak semacam itu. Kemudian kita bicara tentang zakat, lebih spesifik. Zakat itu secara bahasa maknanya adalah dia punya banyak makna kalau secara bahasa. Yang pertama maknanya an-nama, tumbuh, berkembang. Ini zakat. Di zakat kalau kita lihat secara bahasa bisa mempunyai makna an-nama, tumbuh berkembang. Dari makna ini kita bisa mengambil satu isyarat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam